على توفيقه للإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام شهادة مبرأة من الشرك والأوهام أرجو بها النجاة والفوز بدار السلام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والأنام أفضل من صلى وسلم المصطفى المكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الهداة الأنام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sa'adatul kurama wal afadil wa syaihul al-a'izza, para hadirin jamaah rahimakumullah, bil khusus guru-guru kita, para asatidzah, para hujjah, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, bil khusus penasehat tersuci Abuya Kiai Haji Muhammad Daud Salim SAP MSI, Abuya Kiai Hasan Asari, Al-Ustaz Muslim, Al-Ustaz Abu Sofyan, Al-Ustaz Sunamin, dan saudara para asatidzah lainnya, dan juga aparatur pemerintahan baik RT, RW, khusus lurah kebanggaan kita yang telah memberikan sambutannya. Kita berikan doa kepada beliau-beliau semua, senantiasa Allah jaga, senantiasa Allah lindungi, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah berikan umurnya, Allah mudahkan segala macam urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dari kelembagaan yang mana pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Bapak Sami Supriana, yang mana semuanya bersinergi di Kelurahan Ciliwung ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Lurah kita. Kenapa sih kok di Ciliwung bisa ada kegiatan bersuci semacam ini? Tak lain dan dilakukan karena ulama dan umarok yang bersatu. Maka kalau di tempat lain mau mengadakan kegiatan bersuci semacam ini, antara ulama dan umarok haruslah bersatu, tidak bisa dipisahkan. Maka insya Allah kalau di kelurahan lain ingin mencontoh sebagaimana apa yang ada di Ciliwung, haruslah bersatu antara ulama dan umaroknya. Mudah-mudahan Ciliwung yang dijadikan percontohan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Lurah kita ini setelah ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita khususnya warga Ciliwung. Mudah-mudahan acara semacam ini, kegiatan semacam ini bisa akan terpilih di yaumil qiyamah. Amin. Dan juga kepada aparat pemerintah, ada Bapak Ali di sini, dan juga ada Ustaz Yasmin dan yang lain sebagainya. Yang mohon maaf akurat tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu dan sama sekali tidak mengurangi rasa takut dan hormat saya kepada beliau semuanya. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu wadah, dalam satu kegiatan yang dinamakan bersuci dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mudah-mudahan daripada apa yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur, menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bersama dahulukan kehadirat bagi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat Nabi hingga sampai kepada kita semua selalu umatnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling sempurna. Bukan sempurna daripada penciptaannya hanya sekedar kepada bentuk tubuh atau yang lainnya. Tapi manusia dibekali dengan akal, dibekali dengan hawa nafsu, dibekali dengan hati,
pelengkap daripada penciptaannya kepada manusia, maka kita diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ruh itu adalah sesuatu hal non materi yang sifatnya suci, yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping daripada itu kita diberikan akal, yang mana akal ini digunakan untuk berpikir, digunakan untuk bernalar, digunakan untuk berlogika, digunakan untuk menghitung dan yang lain sebagainya. Kita menggunakan akal, diperintahkan oleh Allah untuk memikirkan daripada apa yang Allah ciptakan. Kemudian ada hawa nafsu yang mana berkaitan dengan emosional manusia. Bisa jadi orang tersebut senang, bahagia, namun beberapa detik kemudian bisa saja orang tersebut kemudian marah-marah. Umpama bagaimana sebenarnya kopi kuincan, jadi yang berkaitan dengan emosi manusia itu ada hawa nafsu di situ. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengendalikan emosi kita, bagaimana kita mengendalikan kemarahan kita, kesenangan kita, itu semua berkaitan dengan hawa nafsu. Kemudian ada satu lagi hal yang membuat manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, di dalam tubuh manusia, inna fil jasad, sesungguhnya di dalam tubuh manusia, mudghatun, ada satu tumpah darah. Idza sawaha sa'il amali. Barang siapa yang orang memiliki segumpal darah tersebut, apabila segumpal darah tersebut baik, maka akan baik pula seluruh amal perbuatannya. Idza fasadat sa'ilu amali, dan apabila rusak segumpal darah tersebut, maka akan rusak pula semua amal perbuatannya. Apa yang dimaksud dengan segumpal darah tersebut? Kata Rasulullah SAW, segumpal darah tersebut adalah hati. Kalaulah baik hati seseorang, maka seluruh amal perbuatannya pun akan dinilai baik. Tapi kalau hati sudah rusak, maka seluruh amal perbuatannya pun akan menjadi rusak dengan sebab buruknya hati tersebut. Oleh karenanya, di dalam hati ini terdapat berbagai macam penyakit yang bisa saja menggerogoti tubuh manusia dan bisa menghancurkan diri orang tersebut. Ada satu perbuatan yang kira-kira itu sangat merugikan kepada manusia. Dulu, Bapak kenal yang namanya Azazil, Pak. Wawuka Azazil ke? Wawu. Azazil itu adalah salah satu makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makhluk yang paling senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terus kemudian Azazil menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah sebab satu, perbuatan hasud. Apa itu hasud? Dengki kepada orang lain. Azazil yang tadinya makhluk sempurna, makhluk yang Allah berikan keistimewaan, bisa keluar masuk surga seenak hatinya, lalu kemudian menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu, dengki. Apa itu dengki? Menginginkan kesenangan orang lain berpindah kepada dirinya dan menginginkan kesenangan yang dialami oleh orang lain itu hilang sama sekali, sehingga kesenangan tersebut berpindah hanya kepada dirinya saja. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepada seluruh malaikat, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam
kita pinter cuma pinter doang, Azazil lebih pinter Pak daripada dia. Kalau kita cuma alim doang, Azazil lebih alim, bukan Bapak alim serta, bukan. Alim orang yang pintar maksudnya. Kalau ada orang yang pintar, ada orang yang alim, Azazil jauh lebih pintar. Tapi kesalahan Azazil itu satu, iri kepada Nabi Adam. Ketika semua malaikat diperintahkan untuk bersujud, menghormati kepada Nabi Adam, iblis tidak mau melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Aku diciptakan dari api, kata iblis, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Maka untuk apa aku menghormati bersujud kepada Nabi Adam, sedangkan aku lebih mulia daripada dia? Itulah yang terus kemudian menghancurkan karir Azazil di dunia permalaikat. Didapat oleh Allah, diusir dari surga sehingga mendapat julukan iblis ar-rajim yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kesalahan bisa merusak segalanya. Timbul dari hati yang kotor, timbul dari hati yang buruk, dengki, iri terhadap orang lain. Kenapa bisa begitu? Orang yang dengki biasanya satu, karena tidak bisa mulia. Kenapa Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam? Kenapa harus saya kerjakan hal tersebut? Saya lebih mulia dari Adam, saya lebih bagus dari Adam. Saya diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Itu yang menyebabkan iblis kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak sampai di situ, iblis masih terus menggoda Nabi Adam. Ketika Nabi Adam tertidur, bermimpilah Nabi Adam, kemudian di dalam mimpinya melihat sosok perempuan Nabi Adam. Kemudian setelah Nabi Adam bangun, sosok perempuan yang ada di mimpinya itu ada di sampingnya. Itulah Ibunda Hawa, yang kemudian ketika Nabi Adam ingin menyentuh Ibu Hawa, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ingin menyentuhnya, maka kamu harus menikahinya dengan mahar. Nabi Adam bingung, mahar nak dia. Pas batal berlalu dan buka. Satunya ayat menaun. Dunia nanti terjadi jangan sesat. Bingung Nabi Adam. Lalu kemudian apa? Diarahkan oleh malaikat Jibril. Bacalah ini. Kemudian menjadi sebuah bacaan yang dinamakan Shalawat Jibril. Itulah yang terus kemudian dijadikan mahar oleh Nabi Adam untuk menikahi Ibunda Hawa. Bagaimana bacaannya? Sallallahu alaihi
dia bersekutu dengan iblis, iblis bersembunyi pada tubuh ular sehingga tidak diketahui. Masuk ke surga. Begitu sampai di surga, terus kemudian apa yang dilakukan oleh iblis? Menghasut Nabi Adam untuk mendekati, untuk memakan satu buah yang dilarang oleh Allah. Padahal sebetulnya Nabi Adam itu nggak paham kenapa kok harus dilarang ini buah. Bahkan kata Allah, jangankan dimakan, didekati saja pohonnya tidak boleh, kan begitu. Wala taqrabu hadhihi syajarah, kan Allah berfirman begitu. Janganlah kamu dekati pohon ini. Didekati aja nggak boleh, apalagi terus dimakan buahnya. Padahal Nabi Adam itu sebetulnya nggak paham kenapa Nabi terus kemudian Nabi Adam memakan itu buah yang padahal didekati saja pohonnya tidak boleh, tapi ini bukan cuma didekati, bahkan buahnya pun dimakan. Satu, Nabi Adam percaya kepada iblis karena tidak mengira, tidak menyangka bahwa ada makhluk yang mengatakan, yang mengatasnamakan Allah digunakan untuk berbohong. Jadi eta iblis teh bohong ke Nabi Adam. Terus orang naon ada harta buah itu naon aing ngajamin. Walaupun nabi Allah Maha, demi Allah dia Allah Maha. Nabi Adam ditipu, Nabi Adam dibujuk, Nabi Adam dirayu sehingga beliau tidak menyangka bahwa akan ada makhluk yang mengatasnamakan Allah yang menggunakan namanya untuk berbohong. Akhirnya itu buah dimakan oleh Nabi Adam, sehingga kemudian Allah mengetahui hal tersebut. Itu iblis kemudian yang bersekutu dengan ular, akhirnya ular dihilangkan kakinya. Oh, pincun tak sukuna orang itu, jadi sukuan. Bahwa mana sukuan itu orang itu. Amatnya kalau coba umpamanya kasih lawan jangan pernah mengikut sukuan, kira-kira tahu atau lah. Tak bahwa itu, jadi dulu itu ada kakinya, tapi karena bersekutu dengan iblis, akhirnya Allah mengetahui hal tersebut, dihilangkanlah kaki daripada ular tersebut. Kalau lagi dikoreng ular. Akhirnya begitu. Nah, itulah perbuatan hasud, yang mana terus kemudian dari perbuatan hasud ini timbul berbagai macam penyakit hati yang lainnya. Yang paling tinggi kejahatan, yang paling tinggi kesombongan yang berasal dari hasud itu adalah satu, takabur, sombong. Mantaklah ukuran sombong, umpama sombong. Contoh kata iblis bagian dosa itu dibebaskan oleh Allah, keluar masuk dari surga, kemudian dia takabur, sombong, akhirnya dilaknat. Karena orang ketika tidak bulan. Karena iblis bagian kos itu sebab gara-gara sombong, gara-gara hasud, takabur. Saat itu keluar hasud surga, ngenahan banget bebas, tapi kemudian dilaknat oleh Allah, diusir dari surga. Nah, kurang itu jangan sampai berperilaku seperti iblis. Akhirnya kalau kira-kira dibanggakan ke orang. Apa yang kita terus kemudian kita sombongkan? Kita makan dari hasil tanah, berbagai macam kebutuhan ada di dalam tanah, ada hui, ada tole, ada sintong, semuanya berasal dari tanah. Terus kenapa kita harus bersifat langit yang tinggi sifat? Kita semua akan kembali ke tanah, kita makan berasal dari tanah. Tapi kenapa masih ada orang yang meninggi seperti ini? Nah, itu yang harus kita coba dari iblis. Iblis saja bisa dilaknat dengan mudah oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita, seorang hamba yang sangat dhaif, yang sangat lemah, yang jauh daripada segala macam amal ibadah kita sekiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh Pak harapan kita. Ibadah saja, makanya ibadah saja kita tidak cukup. Iblis kurang bagaimana ibadahnya kepada Allah? Bersujud ratusan tahun kepada Allah itu aja sih. Pintar saja tidak cukup. Kurang pintar bagaimana itu aja sih. Segala macam permasalahan yang ada di langit dia ketahui. Tapi karena satu kesalahan
api yang memakan kayu bakar. Naudzubillah semua, naudzubillah. Kita jangan sampai begitu Pak. Kita nggak mau Pak umur kita digunakan untuk ibadah kepada Allah. Terus kemudian banyak ibadah-ibadah yang kita kerjakan, tapi lantaran hasud semuanya itu hilang tanpa sisa. Semuanya hilang tanpa balas. Naudzubillah semua, naudzubillah. Ada nah, ada si Mikun sama si Mikin. Si Mikun belum ada boga. Makai barang kumaran yang baik. Ayo emang sakit dari lama boga. Si Mikin jelema kurang mampu. Begitu si Mikun pakai barang bagus, sekarang di sini kalau si dengan kasih kopi dulu gue. Aisyah, kalau aku ikut dulu mata si Mikun teh gitu. Selalu lagi halus, baju lagi halus, songkona anyar, kawan anyar, terus itu teh. Ya, memang kami dia atas lagi bor, macam sini teh. Kalau bagian mana memang pakai barang mana? Kalau kabulutan, jadi sini pun teh, takul, sombong, dekit. Kemudian ketika sini yang kurang mampu pakai barang bagus, ke sini lupa. Ini di mana saya? Kalau baru kurang mampu bisa begitu. Kalau kemarin kamu pakai barang hadis, oh, ada siapa kabulutan pakai barang bagus teh. Itu kena coba ya. Dekit, jangan sampai ke situ. Alhamdulillah semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita hindari dari sifat ini. Makanya dalam 3 surat yang terakhir dalam Al-Quran, juz 30, ada 3 kul. Yang pertama kul huwallah, yang kedua kul a'udzu birabbil, yang ketiga kul a'udzu birabbil. Kul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Kul a'udzu birabbil falaq. Di ayat yang terakhir apa bunyi ayat tersebut? Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung daripada penyakit hasud, daripada perbuatan hasud dan dari orang-orang yang hasud kepada kita. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari itu. Sebab itu sangat perbuatan yang sangat merugikan baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan hasud, dari orang-orang yang hasud kepada kita, dari orang-orang yang benci kepada kita, dari orang-orang yang iri kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah dalam beribadah, diberikan semua kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan urusan dunia dan akhiratnya sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Satu yang kita inginkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah mendapatkan ridho dari Allah, maka apapun akan dipermudah jalannya. Apapun akan dipermudah urusannya. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ini sudah menunjukkan dan langit juga sudah hampir menampakkan sinarnya matahari. Maka dari itu kita akhiri perjumpaan kita. Bukan kita akhiri sampai ini, bukan. Oke, orang ini yang rahmat bagian anak. Kemarin orang kawan ini bulan Juli di musola Bajeri, sama. Nonton kemarin ya. Kayaknya kawan ini bertanya mudah-mudahan berharap orang kawan ini. Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia dan berbahagia. Mohon maaf yang disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia yang kami hormati, alhamdulillah kegiatan bersuci kita pagi hari ini sudah dipakai alat suci, alhamdulillah di beberapa nanti ada di TV. Mudah-mudahan ke depan di bersuci bukan hanya punya channel YouTube, tapi juga channel